Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibtu Heri Indratullah sebagai Kasat Narkoba Polres Sampang beserta tim. Kemudian yang saya hormati Bapak Kanit Tim Sos dari Satbimas Bapak Ibda Amri. Sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah ya, yang syukur yang tiada henti karena hari ini berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam acara. Mohon maaf hari ini gak ada banner ya, penyuluhan dari Polres Sampang tentang narkoba khusus untuk OSIS angkatan 45 dan angkatan 44. Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya selaku wakil dari SMP Negeri 2 Sampang, selaku wakil dari Kepala Sekolah Ibu Jum, karena kebetulan hari ini Ibu Kepala Sekolah kita sedang mengikuti rapat RAT di SMP Negeri 3 Sampang. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang akan disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di depan ini. Semoga ilmu yang akan diberikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya warga SMP Negeri 2 Sampang. Kemudian selanjutnya nanti setelah acara ini selesai, kita punya tanggung jawab khusus, yaitu menyampaikan apa yang sudah kita terima hari ini kepada seluruh siswa SMP Negeri 2 Sampang berupa pesan penting kecil cantik ya, yang nanti bisa kita letakkan di mading SMP Negeri 2 Sampang. Ini tugasnya per siswa, bukan per tupoksi, bukan per subbit ya nak ya, tapi per orangan. Tugas itu adalah pesan penting, apa yang kalian dapat setelah kalian memperoleh ilmu dari sini, setelah keluar dari lab ini, nanti akan ada pesan penting khusus yang kalian tangkap. Kemudian pesan itu nanti bisa dikumpulkan langsung ke Ibu Yuli, terus Bu Yuli nanti yang akan mengemas di mading kita SMP Negeri 2 Sampang. Selanjutnya, selamat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai, diikuti dengan baiknya ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan lancar sampai acara selesai. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum. SMP 2, kemudian yang saya hormati Pak Muri dari Polres Sampang fungsi Bimas, mengikuti nantinya paparan dari saya ya. Jangan tegang, santai aja, ini kan pakaian preman semua. Kalau sama Amri boleh tegang ya, karena pakaian dinas. Ya sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, sebelum kami paparan, maka kalau tak kenal maka tak saya. Jadi sebelum itu nanti kita sebelum materi perkenalan dulu, kami kenalkan dulu ya. Nama saya Heri Indra TM Tullah Maulida ya. Jadi ini riwayatnya saya, silakan dibaca, tapi nggak usah penting nggak dibaca ada apa-apa. Yang ini sudah kenal nama saya. Panggilan saya, nama saya Heri Indra TM, lahir di Bojonegoro tahun 84 ya. Sebelumnya saya ini suruh tugas di Sampang. Saya dulunya adalah Kapolsek Torjun. Jadi sebelum di sini saya Kapolsek Torjun. Kapolsek Torjun sebentar, kemudian selanjutnya saya menjadi kepala satuan di sini narkoba. Lanjut. Jadi adik-adik ya, perlu ketahui bahwa silakan dicatat ya. Permasalahan narkoba ini sangat betul-betul kompleks banget. Nah, nanti suatu saat nanti ada pertanyaan dari semuanya, ada pertanyaan. Jadi permasalahan narkoba sangat kompleks. Dari jaringan internasional sampai dengan topografinya, geografisnya, kemudian dari sosiometrinya, kemudian dari aksi kejahatannya. Nah, itu sangat kompleks sekali. Nah, ini. Oh, enggak kelihatan? Enggak kelihatan? Kelihatan nggak di belakang? Halo, yang di sana, kelihatan nggak? Nanti kalau di
tanyakan. Permasalahan narkoba ini mulai dari letak geografisnya, mulai dari jaringannya, mulai dari istilahnya kejahatannya, mulai dari sisi bisnisnya. Nah, itu sangat betul-betul kompleks sekali. Kalau bicara masalah bisnis ya, narkoba ini sangat betul menjanjikan. Jadi, perlu diketahui ada di semuanya, ya. Untuk narkoba ini berkaitan dengan masalah kompleksion berkaitan narkotik ini, bahwa di dunia pun di sini tidak ada yang namanya bebas dari narkoba. Semua negara itu mesti ada peredaran narkoba. Nah, disinilah untuk permasalahannya. Kemudian lanjut, ya. First generation, jadi generasi yang tidak berkualitas. Kenapa istilahnya sama Pak Guru ini adik-adik ini ya pada saat ini dikumpulkan, kemudian diberikan edukasi, pelajaran masalah narkoba, tujuannya biar paham. Karena narkoba ini ya juga ini bukan berarti orang dewasa, tapi mulai dari anak-anak pun sudah masuk dalam kegiatan narkoba. Nah, jadi perlu diketahui adik-adik semuanya, bukan orang dewasa saja, mulai dari anak-anak SD, SMP, kegiatan narkoba sudah ada sudah. Makanya generasinya itu memang mau dibikin tidak berkualitas. Kalau kita bercerita tentang sejarah, ya, gila, keren, tinggal ngambil aja Inggris. Akhirnya daratan Cina Selatan dikuasai oleh Inggris. Itulah ceritanya, paham ya? Nah, masuk Indonesia, mau nggak ini dikuasai oleh negara asing? Jangan sampai ya. Adik-adik ini adalah generasi bangsa. Pengganti saya, penggantinya Pak Ampri, pengganti sampai ini ada pengganti saya. Berarti kamu jangan sampai sekali mencoba narkoba. Kita boleh belajar masalah narkoba, tapi kita tidak boleh mencoba. Paham ya? Setuju? Nah, makanya di sini belajar kita. Jangan dicoba, tetapi kita pelajaran ilmu pengetahuan seperti itu. Lanjut, ya di sini. Ini mulai dari generasi yang mulai pelajar, anak ini sudah kena narkoba di Indonesia. Mulai dari jenis kecil, sedang maupun berat, ringan, sedang berat. Jadi harapan kami anak-anak di SMP 2 ini harus benar-benar bisa mencegah narkoba. Setelah sampai dikasih paparan sama bapak di sini, harapan kami adik-adik ini tahu betul bahayanya masalah narkoba. Ditutur-tularkan sama kakak-kakaknya, adik-adiknya, ibu bapaknya, monggo silakan. Setelah jenengan di sini mendapat pelajaran dari saya. Kalau istilahnya bicara narkoba itu apa? Narkoba tidak tahu semua. Tapi narkoba ini adalah singkatan. Narnya itu adalah narkotika, ko-nya itu adalah psikotropika, dan banyak dan bahan aktif. Semua pengertiannya sama. Mulai dari zat kimiawi atau bukan kimiawi, yang dari tanaman atau bukan tanaman, yang bisa menyebabkan ketergantungan itu adalah narkoba. Pertanyaannya, Pak, ini ada makanan, Pak. Kalau makanan bentul kobo itu katanya dia. Apa kobo enggak apa namanya? Bentul itu. Itu katanya bisa mabuk, Pak. Apakah termasuk narkoba? Kan gitu ya? Ada makanan ternyata setelah dimakan itu dia mendem atau istilahnya alergi. Efek alerginya dia ketergantungan atau overflow. Apakah itu masuk narkoba? Bukan. Karena itu adalah bukan zat kimia maupun bukan tumbuhan. Kalau tumbuhan sudah difermentasikan menjadi sebuah makanan, ya itu beda. Karena tumbuhan yang masuk dalam narkotika golongan 1 itu hanya tumbuhan ganja. Ya gitu. Jadi kalau istilahnya kayak makan terus kemudian mabuk itu namanya keracunan, ya.
Nah, keracunan itu ya, namanya keracunan. Bukan karena istilahnya ngeflag gara-gara karena kandungannya ada narkobanya, bukan seperti itu. Paham ya? Bisa membedakan seperti itu. Nah, ini takutnya makan di bawah ini. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak tadi ya. Ini ada contoh tumbuhan ganja. Ganja ini sangat berbahaya karena ini masuk narkotika golongan 1. Ganja ini selevel dengan sabu-sabu, selevel dengan ekstasi, sejajar dengan inek, sejajar dengan istilahnya itu opium, sejajar dengan heroin. Walaupun dia tumbuhannya seperti ini, tetapi ini kandungannya sejajar semua dengan apa yang beredar di sana. Nah, ini ganja ya. Setiap ciri-ciri tumbuhan ganja mesti itu banyaknya itu untuk telinganya itu pasti ganja. Contoh, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan bentuknya itu seperti singkong. Tahu daun singkong? Nah, seperti itu. Cuma ada bulunya. Nah, seperti itu. Ini lebih dekatnya, seperti ini. Nah, ini seperti itu. Tinggi-tinggi kayak bambu kecil-kecil. Nah, dengan ada bambu kuning itu kecil-kecil seperti itu. Dan kemudian ada ganja ini. Nah, kita cek apa betul ini ganja atau bukan. Tetapi cirinya udah jelas. Tidak ada ciri-ciri yang lain selain bentuknya seperti ini. Kalau ada dia melihat seperti ini, jangan diambil, jangan dibikin masak, jangan dibikin sayur singkong, jangan. Nah, ini makan sayur singkong dia, jangan diambil. Rokok. Nah, ini cara makanya jadi kayak seperti tahu tembakau. Nah, seperti ini, dirajang, kemudian dikeringkan, terus itu seperti itu, ya. Dan caranya dihisap, seperti merokok. Harapan kami adik-adik SMP ini jangan merokok ya, terutama yang cowok-cowok. Jangan sekali-kali merokok. Ini yang namanya sabu-sabu, ya. Sabu-sabu itu bentuknya menyerupai tahu tawas. Nah, seperti tahu tawas. Terus kemudian tahu gula batu. Nah, aslinya seperti ini. Nah, itu. Bentuknya seperti itu. Dan pengirimannya itu mesti dari luar negeri, tidak ada. Sampai sekarang pun cara produsen itu produksi ganja di Indonesia, saya ulangi, sabu-sabu Indonesia itu tidak ada. Rata-rata ini untuk produksinya itu dari luar. Makanya jaringannya narkoba itu mesti rata-rata jaringan dari luar, dari Afrika, Nigeria, Cina, terus Malaysia. Silakan, kalau yang mau bertanya silakan dicatat ya, catat dulu. Pil ya, nah ya pil betul ya. Tapi itu bentuknya seperti apa? Besarnya seperti apa? Besarnya seperti jempolnya, kakinya sampai ini semuanya ya. Nah, sama sekali ya. Kalau jempolnya kakinya ya itu lihat itu, gede ya seperti itu. Pasti bulat. Kemudian ada sandi kode-kode morse-nya. Ada yang sandinya itu seperti bintang Sagittarius. Terus kemudian ya apa itu namanya itu Scorpion dan segala macam. Kemudian piramid. Nah, sekarang sandi-sandi atau kode-kode Yunani kuno mesti seperti ini. Itu ciri-ciri studi seperti itu. Pak, ini kayaknya ada obat, Pak, tapi bukan gak jelas. Tapi gambarnya itu Hello Kitty. Nah, ya bukan. Ya, itu. Dari bentuknya saja secara visual belum tentu. Karena kalau untuk meyakinkan polisi atau petugas bahwa itu narkoba harus di lab forensik dulu. Jadi di kepolisian itu setelah Pak polisinya nangkep, ini ada pasien bagian nangkep ini, ada pasien nangkep itu, kemudian langsung dibawa ke lab apakah ini narkoba atau bukan. Nah seperti itu. Karena narkoba itu banyak jenisnya. Y, golongan Q, daftar Q, dan sebagainya. Nanti kita gambarkan. Nah ini sabu-sabu ya, sabu-sabu seperti ini. Kemudian indeks seperti ini, ekstasi. Ini LSD. Nah ini adalah narkoba jenis baru. Cara menggunakannya ini tinggal kasihkan taruh di ludah. Ada ini nanti. Saya pesannya, saya
Nah ini, nah seperti ini. Jadi LSD ini dulu zaman saya waktu masih ini ya 2014-15 ini beredar Freddy Budiman yang dihukum mati. Dulu ada namanya Freddy Budiman. Itu dulu bikin seperti ini, seperti perangko dia. Gak bau, rasanya pahit, tapi efeknya luar biasa. Luar biasa efeknya. Ini jenis baru, LSD namanya. Itu sisifor. Kalau di kandungannya itu di luar negeri, kalau di forensik kemudian dikimiakan namanya sisifor. Nah ini namanya sisifor. Seperti itu. Nah ini sisifor. Pengaruhnya 3 kali lipat dari ekstasi. Nama berat ya. Jadi kalau ekstasi ini kita minum bikin geleng-geleng. Nah, kalau pakai ini bisa muter-muter. Nah, saya seperti contohnya seperti itu. Oke, ya. Dulu sempat beredar. Zamannya saya dulu ya masih dulu di lapangan beredar namanya itu permen yang kandungnya narkoba. Sampai rame. Jadi kalau adik-adik semuanya merasakan makanan apapun juga permen kemudian ada pengaruhnya, segera mungkin lapor ke orang tuanya, segera mungkin lapor ke pak guru ibu gurunya, ya, biar nanti bapak ibunya ibu gurunya langsung lapor ke kepolisian atau dinas kesehatan, suruh cek makanannya ini kandungannya apa. Kok saya merasa bu, bapak merasa kok pusing enggak? Kok rame-rame nih pusingnya? Ya seperti itu, segera mungkin lapor. Jelas ya adik ya? Nah, itu jangan dibiarkan. Karena pengaruh terhadap nanti motorik terhadap otaknya kalian. Lanjut. Nah ini permainnya nih, nah ini. Oh seperti itu. Nah ya. Kemudian ini dari faktor individu, ya. Silakan dicatat atau di record atau direkam ya. Nih, secara individu itu dia tuh ingin coba-coba, keren, ingin gaya-gaya, ingin lihat kayak di TV, ingin kayak lihat temennya, ingin lihat kayak kakaknya, kok ini kok keren-keren semua, seperti itu. Katanya seperti itu. Dari faktor individu kepribadiannya, ya, ini coba-coba. Silakan, simpel-simpel aja nyatetnya. Mau dilanjut? Boleh? Oke. Jadi kan tadi bicara narkoba terus, Pak, saya tuh ingin tahu ciri-ciri pakai narkoba itu gimana? Ingin tahu? Nah, oke, lihat nih. Ciri-ciri pakai narkoba itu biasanya dia itu ini ketawa sendiri. Terus kemudian sikapnya ini mesti aneh-aneh, ya, saya ngantukan. Baru datang masuk sekolah sudah tidur. Ayo siapa itu? Nah, itu. Mohon maaf Pak, izin saya suka tahajud. Nah ini. Jam berapa jam? 3 jam ya? Nggak ada 3 jam ya. Ini jelas seperti itu. Terus kalau didekati dia ingin menjauh. Jauh. Nah, kalau ditanyain ketawa sendiri. Nah, mana ya yang jelasnya seperti itu? Ya, ini sering cemas. Kemudian yang paling bahaya apa? Takut mencuri barangnya temannya. Nah ini bahaya. Itu barangnya narkoba. Jelas ya? Ini. Oke. Lanjut ya. Oke. Ini. Oke. Ini narkoba dari tinjau dari agama. Tidak ada satupun agama yang narkoba ini dilarang, tidak ada. Semuanya dilarang. Mulai dari agama Islam ini ada ayatnya, kemudian mulai Kristen tuh ada ini kitabnya apa, suratnya apa, ada semua. Kristen, Hindu, Buddha, ada semuanya. Tidak ada narkoba yang dilarang, ada. Semuanya dilarang. Hindu, Buddha itu dilarang. Ada yang agamanya selain Islam? Tidak ada ya. Nah, dilarang. Kemudian ini ancaman hukumannya ya. Jadi kalau istilahnya orang kena narkoba hukumannya berapa? Nih, kalau orang ditangkap narkoba
Coba dibaca ini ya. Di penjara paling singkat berapa? Tahun. Paling lama? 12 tahun. Nah, ini seperti ini. Kemudian lanjut. Nah ini distro, drugs, narkoba. Oke, tidak ada masalah. Dampak buruknya, nah ini biasanya ini kita sudah nyampe ke yang takut-takut. Nah yang takut-takut, tapi jangan takut ya. Ini ada gambar yang ngeri-ngeri. Karena emang efeknya narkoba di situ intinya. Jadi narkoba ini kok kenapa dilarang? Ini intinya. Kita lihat ya. Dari istilah organ tubuh kita yang diserang untuk otak-otak dulu nih kan, otaknya. Kalau otak bebas narkoba seperti ini, lengkap semua. Sel darah putihnya, sel saraf otaknya dari miliaran itu lengkap semuanya. Tapi kalau udah kena sabu, ini sel saraf ini kayak kabel. Dalamnya itu ada kayak berapa mikromili lah, miligram, milisenti lah, milimeter seperti itu. Itu banyak ribuan atau jutaan di sini, miliaran itu. Nah, kalau ini sudah bolong, kalau sudah bentuknya itu sarafnya itu seperti kabel. Kalau sudah bolong berarti apa? Putus nggak? Nah makanya kalau orang bilang kalau dia itu kopret, ya kopret atau kopret, gila. Kalau dibilang pegel boleh nggak? Boleh, karena pasarnya udah putus. Buatnya pegel com. Nah ini yang dimaksud pegel ya ini. Bolong-bolong ini. Nah seperti itu. Jadi ini sel sarafnya itu otak kita hancur semua gara-gara masalah narkoba. Mulai ganja menjadi seperti ini. Sabu, heroin. Jelas ya? Ini bahayanya. Mau otak kita belum seperti ini. Kita lihat ya bagaimana belum-belumnya secara ini ya, secara kedokteran ya. Ini. Nah ini lihat nih. Jadi waktu dioperasi otaknya jadi hitam. Nah ini seperti ini. Kalau normalnya seperti ini otaknya manusia itu. Nah ini dampaknya kalau kena narkoba. Dulu cantik, dia sering pakai heroin, kokain, jadi seperti ini, cantiknya berubah menjadi seperti ini. Terus kemudian seperti ini, ya. Jadi kalau orang pakai narkoba ya kesakitan terus, kecanduan, ketawa-ketawa sendiri, ya, seperti hantu, ya, hantu itu. Ini. Ketawa sendiri dia. Nah, terus kemudian rusak semua sel-selnya. Kenapa narkoba dilarang ini efeknya? Lidahnya rusak, semuanya rusak. Ini jari-jarinya putus. Nah ini seperti itu. Nah ini karena narkoba semua ini. Nah ini seperti itu. Nah ini narkoba semua. Biar adik-adik tahu ini loh dampaknya kena narkoba ini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Biar tahu juga adik-adik. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini bukan narkoba ya. Ada masalah. Ini. Oke. Jadi itu adik-adik ya. Nah, sebelum saya tutup, nah ini saya ada sedikit permainan ya. Tapi adik-adik sepakat untuk bantu Bapak ini untuk mengucapkan hanya apa yang sudah tergambarkan di sini. Contoh, ini warna apa? Hijau. Kompak, warna apa? Hijau. Lanjut. Merah. Lanjut. Biru. Terus? Kuning. Merah. Biru. Bareng-bareng dulu ya. Seperti ini ya. Nah, ini jangan sampai jadi seperti ini. Gara-gara narkoba nggak konsen, akhirnya pusing coy ya. Oke, terima kasih adik-adik semuanya luar biasa. Saya kiri masuk ke saja. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba, Bapak Indra, silahkan anak-anakku semuanya yang mau bertanya. Oh, langsung ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denis Debraman Putra, kelas 9B,
keagamaan, Pak. Seksi keagamaan. Iya. Ya. Pertanyaannya apa, Nak? Bahan-bahan obat narkoba apa saja, Pak? Kalau bertanya diem, jangan gerak-gerak ya. Jangan diem. Bahan-bahan obat narkoba apa saja, Pak? Kan di narkoba ada yang sintetis dan semi sintetis, itu terbuat dari apa saja? Ada lagi? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab. Gih, monggo. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih bahan baku atau narkoba ini? Ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu ada namanya prekursor narkotik. Ada prekursor, apa prekursor? Prekursor itu adalah bahan prekursor, PRECU, ya, CUSOR. Prekursor. Prekursor adalah bahan baku narkotika. Nah, kalau mau bertanya ada ini bagus sekali. Banyak apa sih narkoba itu? Prekursor itu apa sih? Kalau kita melihat dari secara visual, secara umum ya di sini, tahu namanya cat? Tahu misalnya HCl? HCl itu untuk bersihin loh. Nah, biasanya kandungan itu kayak seperti prostek. Itu merupakan kandungan dari narkotika. Mau minum cat? Mau minum juga seperti itu. HCl itu makanya satu bahaya. Dan banyak kandungan-kandungan lain. Makanya di dalam suatu golongan satu di Undang-Undang 3 tahun 2009 di penjelasan maupun di kutipan ketentuan lainnya itu ada kimianya. Contoh metafetamina itu kan kimia kan? Nah itu kandungannya seperti itu. Mulai dari cat, mulai dari obat itu Pak luar biasa. Kalau kita menghirup obat gosok, kemudian hirup cat, hirup bahan baku HCl, hirup kimia yang lain, apa yang terjadi? Racun enggak? Menyebabkan apa? Kematian. Setuju? Nah, itulah bahan bakunya dari narkoba. Jelas? Oke, terima kasih ya. Berarti prekursor dan ya. Prekursor. Monggo. Ini tanya. Oh ya. Nama saya Aiza Praska, saya dari kelas 8F. Bagaimana seandainya jika saya mengetahui bahwa ada yang menjual narkoba? Kalau saya ini ternyata ada orang yang jual narkoba. Adik tahu narkoba? Tahu narkoba? Tahu. Oh gitu kan. Yang tadi ada di slide. Tahu nggak Iya. Masih tadi sudah ini Pak. Pak Amri sudah paham berarti. Mungkin ditanyakan dan narkoba apa dan? Boleh. Aja narkoba Pak. Narkoba itu apa? Iya. Panjangan narkoba itu apa? Narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Oke, terima kasih. Berarti apa itu putaran mati dulu. Jabatannya apa di OSIS? Komunikasi dalam bahasa Inggris. Di OSIS. Iya. Dalam bahasa Inggris luar biasa. Luar biasa Bu, makasih banyak. Ini orang jualan narkoba, ngedar lah. Jadi sembunyi, ada begini-begini, ya sembunyi. Tidak ada narkoba terang-terangan ya, jualnya tidak ada. Makanya pertanyaan ini kan bagus ya. Tapi kalau misalnya orang yang sembunyi, jualan narkoba begini, silakan cepat lapor. Loh, lapor polisi jauh Pak, atau di sana Pak masih ini birokrasinya sangat panjang. Lapor Pak RT, kakaknya, keluarganya dan cepat segera mungkin. Jadi tahapan step by step-nya itu akan mengalir nanti ke penegak hukum. Jelas ya, segera mungkin. Nanti saya, Mas, ada yang pakai medan. Nah ini nanya Pak, kasih tahu, nyampe juga nanti ke polisi. Paham ya? Nah, atau katanya Pak ini, oke, langsung hubungi 110. HP-nya ada yang HP kan? Boleh, nggak boleh. Oh ya, kalau di luar boleh. Nah, di luar. Silakan ketik 110 itu. Nah, itu call centernya Polres
sampah. Tapi jangan buat mainan loh ya. Nah, nanti suatu pecat buat mainan. Kalau ada istilahnya tidak pidana, ada kecelakaan, ada narkoba, adanya istilahnya kerusuhan, adanya judi, segera mungkin klik 110. Jelas tadi ya? Nah itulah kalau bagaimana caranya untuk lapor narkoba. Silakan Bu, tadi cepat ya dari ya. Iya. Lanjut Bang Rik. Jadi ini anak-anak semuanya, jikalau kalian melihat adanya peredaran narkoba di kabupaten Sampang khususnya silakan. Kami akan selalu hadir memberikan perlindungan, pelayanan, penegakan hukum kepada semua elemen masyarakat. Seperti halnya kita ini, Komandan, kita ini sudah termasuk dengan satu, selalu ada untukmu. Ya. Perkenalkan, nama saya Siska Wati Amalia. Saya berasal dari kelas 8F. Sekretaris. Pertanyaan saya adalah mengapa sebagian besar polisi tetap mengkonsumsi narkoba, padahal mereka adalah sebuah contoh atau pemimpin bagi masyarakat. Ini pertanyaan sangat bagus dan ngeri sekali buat saya. Sekretaris ya. Iya. Berarti update betul ya berita-berita yang sekarang ini. Kenapa kok istilahnya sekarang kejar-kejarnya petugas penegak hukum di tes urin? Ya betul ya, di tes urin ternyata yang positif dan enggak. Bukan polisi aja ya, tentara juga sama, imigrasi juga sama, bea cukai juga sama. Jadi semua instansi sekarang ini gencar-gencarnya untuk kita bersih-bersih dengan narkoba. Ya, narkoba. Kalau sudah pemerintahnya udah bersih, baru yang bawah kita bersihkan. Kenapa kok istilahnya banyak sekali ditemukan seperti ini dengan persetujuan membuktikan pemerintah komitmen? Jadi atasnya dulu harus kita bersihkan, baru kita bawahnya. Masa bawahnya terus Pak yang ada, tapi atasnya kok enggak? Kan enggak adil, ada enggak? Nah, kenapa seperti Mbak bilang? Seperti contoh seorang pemimpin di atasnya untuk contoh yang di bawahnya. Nah, makanya itu kita bersih-bersihkan dulu atasnya, baru nanti bawahnya. Tapi saya yakin untuk Polres Sampang kita sudah bersih-bersih Bu, ya. Ada juga kemarin kita sudah bersihkan semuanya dan alhamdulillah semuanya kita rehat bersih semua Polres Sampang dari narkoba. Nah, terima kasih Mbaknya, ini memang luar biasa ya. Kemudian mau jadi wartawan? Kayak gitu ya, setuju? Nah, makanya itu kita bersihkan dulu pemerintahnya, baru di bawah kita bersihkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Oh, yang cowok, silakan ayo, maju tangan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Paham saya sudah. Bintang. Bagaimana? Barusan pertanyaan gimana Pak Fred? Artinya ini? Pertanyaan seperti ini kan, bagaimana seandainya saya tidak sengaja mengkonsumsi narkoba? Terus kemudian Ya. dites urin, Itu dites urin ditangkap ya. Loh Pak, saya nggak sengaja pakai narkoba. Bukan kayak gitu aja ya kan ya. Ini minum isapip aja tes urin positif. Ayo. Nah, itu bisa nanti itu ada MDMA-nya. Karena pada tes urin itu ada 6 parameter. Di dalamnya tuh ada namanya itu untuk kokain, untuk obat keras, untuk sabu-sabu, untuk ganja, atau istilahnya itu bahasanya itu marijuana, seperti itu. Kemudian ada juga untuk ekstasi, semuanya ada. Tapi itu masih narkoba. Nah, seperti itu. Pengalamannya saya ya, waktu itu kita tuh secara berbeda. Kemudian saya itu sakit, minum disabit, tes urin positif Pak. Positif. Ini kok positif DNA. Tapi saya terus terang sama dokter, mohon maaf dok, saya minum obat. Nah, kenapa kok istilahnya ini di dalam undang-undang itu ada golongan-golongan? Pertanyaannya seperti itu.
Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kenapa kok sabu-sabu ditaruh golongan 1, ganja ditaruh golongan 1, ekstasi ditaruh golongan 1, puto golongan 1? Karena narkotika golongan 1 ini hanya untuk ilmu pengetahuan, jelas ya? Bukan untuk medis. Kalau golongan 2 dan 3 itu untuk kesehatan. Biasanya kalau istilahnya mau operasi disuntik pakai narkotika, itu narkotika itu seperti itu. Golongan 2 dan 3. Nah, jadi boleh nggak pakai narkoba? Boleh, asal harus ada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh resep dari dokter atau dari ahlinya. Dan itu pun hanya golongan 2 dan 3, nggak boleh bermasalah. Jadi kalau pertanyaan tadi Mas ini, Pak, saya nggak sengaja Pak, ternyata keduanya narkoba. Ya, narkoba apa dulu ini? Karena obat semuanya itu adalah kandungannya narkoba. Kandungannya narkoba. Nah, saya bilang kan narkoba itu adalah singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Takutnya ini masuk dari golongan bahan adiktif. Jelas ya? Jelas. Nah, setuju? Setuju. Sudah paham? Paham. Jadi tidak ada semuanya itu, tapi ingat ya, jangan sekali-sekali mencoba-coba apa yang saya sampaikan. Disalahgunakan. Kata Bapak boleh kok. Nah itu. Ya, tapi kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya itu ada tata caranya, ada aturannya. Makanya kalau dokter itu ngasih resep itu kan lebih jelas. Kalau anak-anak sepertiga, kalau ini seperempat, dan seperti itu. Sampai kalau ke dokter kan dikasih resep kan. Nah, kenapa tak langsung ini deh 10 biji? Ya kok keren. Nah, ini seperti itu. Paham ya? Itu Pak Amri. Siap Komandan, terima kasih. Sudah jelas saya? Sudah. Dan kalau tadi mereka bertanya, ini tinggal satu dan bagaimana kalau seandainya komandan memberikan pertanyaan? Ya, siapa cepat dia dapat. Yang mudah-mudah saja komandan pertanyaannya. Gimana, setuju anakku semuanya? Siapa cepat dia dapat, langsung maju. Ya, ada pertanyaan dari Pak Kasat. Saya tadi kan sudah berikan semuanya ya. Coba sebutkan faktor penyebab adanya orang menggunakan atau menggunakan narkoba. Siapa yang bisa? Oke. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Syifa Waraturahma dari kelas 8D. Jabatan saya sebagai bendahara 1. Jadi faktornya itu ada faktor individu, faktor lingkungan, ada faktor pendukung lain. Jabarkan, ayo Bapak. Yang faktor individu itu ingin coba-coba, terus yang kedua kepribadian yang lemah, terus yang ketiga menghilangkan stres. Dan faktor lingkungan itu yang pertama tinggal di daerah peredaran, yang kedua sekolah di lingkar narkoba, yang ketiga dorongan kelompok sebaya, dan yang keempat kurang perhatian orang tua. Terus yang faktor pendukung lain kurang mendengar agama, terus mudahnya mendapatkan obat. Oke, terima kasih. Tidak ini ya, kita tanyakan. Benar Komandan? Alhamdulillah, tepuk tangan ya. Sudah. Moga musik statement dulu ya. Pertanyaan penutup dari Oh, pertanyaan penutup dari dua kasek. Ibunya tertarik juga ternyata ya. Saya ikut senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus biar anak-anak tahu ya Bapak ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa di pasal 31 kalau tidak salah 33 atau 31 saya lupa. 131 tahun 1999 itu ada beberapa hukuman yang dibebankan kepada yang menggunakan narkoba. Pertanyaan saya, apakah hukuman itu juga berlaku bagi siswa kami? Gitu. Terima kasih. Kebetulan sama gurunya dong. Berarti menarik sekali, akhirnya menyimak semua kan apa yang sampaikan dia. Menarik gak? Menarik, sampai ibu gurunya tertarik juga. Jadi ini ibu guru ini sangat perhatian banget dengan adik-adik semua. Ya. Tolong dihargai ya, tolong dipatuhi. Ini ibu ini mengganti orang tua kita di sekolah. Kenapa istilahnya sampai betul-betul begini? Takut kalau adik-adik kena narkoba gimana ini? Nah, bisa begitu. Apakah cukup seperti itu apa tidak sudah dilaksanakan? Tenang Bu, saya jelaskan. Kayak aku pakai
pakai undang-undang kayaknya nyambung nggak? Dan apa ya? Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 9, di Perkabungan Nomor 11 Tahun 2014, itu semua diatur bagi anak-anak. Anak-anak semuanya itu ada di negara. Sepakat sudah. Jadi kalau seseorang anak-anak yang umurnya manusia yang umurnya di bawah 18 tahun itu semuanya masuk anak-anak. Loh, Pak, tapi ada Mas Amri SMA tapi umurnya 19. Oh, masuk anak-anak enggak? Tidak masuk anak-anak. Karena umurnya di atas 18 tahun itu di sekolah. Loh, ya seperti itu. Karena apa? Takutnya nggak naik 3 tahun ya. Nah, kan ada kan sesuai nggak naik 3 tahun itu. Ketuaan. Jadi sampai SMA itu kelas 2 masih 19 sebenarnya. Bukan masih. Sudah 19 masih. Seperti itu. Tapi nggak usah khawatir. Anak-anak itu ada peradilan khusus di lebih negara. Nah, apakah nanti tetap dihukum? Tetap. Tetapi nanti itu hukuman khusus. Kalau anaknya nakal, maaf ya, nyuri 3 kali, 4 kali, masa dihukum? Kalau 1 kali boleh lah kita diversi. Diversi itu adalah permusyawaratan secara sepakat kepada instansi atau pihak lain. Nanti didatakan dari KPAI, Dinas Sosial, Kepolisian, Pak Kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, bukan semuanya. Dirapatkan anak ini mau diapakan. Nah, itu Bu. Jadi kalau prosesnya anak itu sangat panjang dan cepat. Selain panjang tapi cepat. Karena menyangkut hak asasi manusia terhadap anak. Apakah cukup? Tetap dihukum manakala itu ancaman hukumannya sangat berat. Atau prosesnya orang kalau tidak benar sangat berat. Tetapi kalau tidak, contoh ya, mohon maaf ya, menurut sandal, nah gitu, nggak terima, gitu. Masa mau dihukum? Nggak masalah. Kita tidak, ya. Jadi kita fungsi preventif pembinaan itu kita fungsikan di sini. Kami teringat dengan sabda Rasulullah SAW. Ijtanibul khamra fa innaha umul khaba'is. Jauhi yang namanya khamr dan anak keturunannya, termasuk narkoba, putau, sabu dan lain sebagainya, karena itu merupakan pangkal dari kejahatan. Tidak sedikit pelaku tindak pidana kejahatan sebelum mereka melakukan aksinya, komandan, mereka terlebih dahulu minum minuman keras, menggunakan narkoba, pil koplo dan lain sebagainya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bisa mencuri, bisa membunuh, memperkosa dan semua tindak pidana kejahatan lainnya. Oleh karena itu, adik-ibu semuanya, tetap jadilah pemuda yang produktif sesuai dengan kepanjangannya. Pemuda, P, produktif, E, memberikan rasa empati kepada masyarakat, M-nya memiliki moral, U-nya ulet, D-nya disiplin, A-nya agamis. Mudah-mudahan komandan, adik-adik kita ini, generasi penerus kita ini menjadi pemuda yang betul-betul membanggakan keluarga, orang tua, guru, bangsa dan agama. Monggo komandan. Oke, paling terakhir ada di berdiri semuanya, ya. Saya ingin memberikan komitmen dengan menjawab. Narkoba no, prestasi yes. Narkoba no, prestasi yes. SMP 2 yes. Luar biasa. Ayo, semangat. Narkoba no, prestasi yes. SMP 2 terakhir ini ada peserta-pesertanya ya. Kami harap jauhi semua narkoba, jauhi narkoba, tonjolkan prestasinya. Tidak ada satupun narkoba itu dihalalkan maupun dilegalkan. Rekan-rekan adik semuanya di sini berprestasi yang bagus, terlalu semangat, cita-citanya dibangun, dan padinya semangat untuk belajar dan dipatuhi orang tua dan gurunya. Terima kasih rekan-rekan video yang luar biasa. Saya Ki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar mempersingkat waktu, kalian silakan istirahat nak ya. Langsung kembali ke Meleng-meleng kayak gini.
Langsung kameramen, nggak usah kameramen. Makasih. Makasih banyak ya. Makasih. Makasih ya. Makasih Raisa. Salim. Terima kasih Ali.